Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kita kali ini kita bakalan bicara tentang basic teori mengenai SEO. Apa sih sebenarnya SEO itu? Kemudian saya bakalan kasih tahu Anda ini halaman pencarian ya. Saya bakalan jelaskan apa sih bedanya organic listing dan paid listing. Kemudian saya juga bakalan jelaskan dua jenis SEO yang bisa Anda terapkan pada situs Anda. Jadi saya sengaja bikin video ini karena ternyata ada banyak sekali pengunjung situs saya di syamsulalam.net ya, yang mereka kurang begitu mengerti, masih sangat pemula mengenai topik search engine optimization ini. Jadi SEO ya, itu adalah search engine optimization. Jadi saya bakalan coba ketikan di sini agar Anda ngerti cara ngejanya ya, search engine optimization seperti ini. Nah, ini adalah proses untuk mengoptimasi halaman situs Anda, agar bisa ranking tinggi di search engine atau mesin pencari. Nah, Search engine itu apa sih? Nah, search engine atau mesin pencari itu adalah sebuah situs ya. Sebenarnya situsnya ini cuma tampilan ya, tapi di belakangnya itu ada banyak sekali server dan crawler dan bot yang bekerja untuk mengumpulkan semua situs di internet gitu ya, untuk mencoba mengumpulkan semua situs di internet. Kemudian setelah itu mendaftarnya di halaman pencariannya berdasarkan ranking gitu, dan penentuan rankingnya itu berdasarkan faktor-faktor tertentu gitu ya. Jadi saya harap sampai sini Anda mudeng apa itu search engine optimization. Jadi itu tadi ya, proses optimisasi untuk membuat situs Anda ranking tinggi di mesin pencari. Jadi misal saya bakalan ketikan ini nih, beli rumah gitu ya. Nah, untuk keyword beli rumah ini Anda pasti perhatikan kan, ada situs di mana dia rankingnya ada ranking yang tinggi di sini, ada juga yang rankingnya rendah, ada yang di halaman 1, ada yang di halaman 10. Nah, ada perbedaan di antara ini situs yang bisa ranking 1 ini dan situs yang berada di halaman 10 gitu. Dan penentuan ranking ini ya, ini tuh tidak sembarangan gitu, tidak dilakukan oleh Google secara random, tapi Google memiliki faktor-faktor tertentu gitu ya, untuk secara otomatis menentukan mana sih situs yang pantas untuk ranking tinggi di kata kunci tertentu gitu. Misal untuk kata kunci beli rumah, maka situs yang ranking tinggi harus rumah123.com ini. Atau kalau misal orang ngetik jual rumah, maka yang tampil di halaman pertama harus situs rumahdijual.com ini. Atau ketika orang mengetikkan Syamsul Alam, maka yang keluar pertama harus situs mengenai Syamsul Alam seperti misalnya ini, dan harus ada foto-fotonya Syamsul Alam seperti ini. Nah, jadi faktor-faktor tersebut itu sangat penting gitu ya, untuk dibuat oleh Google gitu, dengan tujuan seperti ini gitu, untuk menampilkan hasil pencarian yang relevan kepada si pencari. Coba misal kalau Google ya sebagai mesin pencari itu memasukkan situs dengan randomnya. Jadi ketika saya ngetik Syamsul Alam di sini, yang keluar situs-situs tentang Jackie Chan gitu ya, maka pencari itu bakalan depresi gitu ya, mereka bakalan frustrasi, mereka nyari tentang Syamsul Alam tapi yang keluar malah Jackie Chan gitu ya, padahal lebih ganteng Syamsul Alam ya kan. Nah, jadi gitu. Oke, sebentar. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada Anda dulu bahwa Anda jangan sampai salah ya. Gini, Anda jangan salah mengartikan bahwa para praktisi SEO gitu ya, orang yang melakukan SEO itu tahu faktor-faktor yang membuat faktor-faktor yang menentukan situs itu ranking tinggi di Google apa, dan yang tidak itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya gini, faktor-faktor tersebut ya, hal tersebut sebenarnya dirahasiakan oleh Google, dan tidak ada yang tahu gitu ya. Mbah saya juga nggak tahu, termasuk juga mbah Anda.
dan kita hanya bisa menebaknya gitu. Kita hanya bisa melakukan prediksi dengan terus-menerus melakukan studi gitu ya. Dengan terus-menerus melakukan studi dan pengamatan dan pengetesan gitu ya, untuk mengetahui kira-kira apa sih faktor-faktor yang menentukan ranking tinggi di search engine gitu. Nah, kenapa kok orang itu pingin ranking di search engine gitu? Coba bayangkan kalau Anda ranking di kata kunci jual rumah gitu, kemudian Anda adalah seorang property agent gitu ya, dan Anda jualan rumah, maka Anda bisa bayangkan ya kan, betapa betapa banyak orang yang bakalan yang bakalan mengunjungi situs Anda, bukan? Karena Google itu adalah mesin pencari di mana orang kalau mau cari informasi mereka perginya ke Google ya kan. Nah, Anda bisa bayangkan seandainya Anda bisa ranking di posisi ini untuk kata kunci jual rumah, Anda bisa bayangkan betapa banyak pengunjung yang mereka ingin menjual rumah atau mereka ingin membeli rumah dari Anda gitu ya. Jadi Anda bakalan sangat-sangat kaya raya gitu jika Anda bisa menggunakan kemampuan SEO ini dengan sebaik mungkin gitu. Nah, jadi para praktisi SEO itu mereka melakukan studi ya. Mereka tidak tahu 100% apa sih faktor sebenarnya 100% yang benar-benar benar gitu ya, yang menentukan suatu situs itu ranking tinggi di search engine atau tidak. Tapi mereka terus-menerus melakukan studi sehingga mereka bisa menebak sebagian besar gitu ya, nggak semuanya, tapi sebagian besar faktor yang menentukan suatu situs bisa ranking tinggi di Google atau tidak gitu ya. Jadi itu tadi adalah mengenai SEO. Apa itu SEO gitu ya, apa itu search engine. Jadi search engine adalah mesin pencari, contohnya seperti misalnya Google, Bing. Yang paling terkenal adalah Google dan yang saya fokuskan juga hanya Google gitu ya. Jadi itu tadi juga saya sudah jelasin apa yang dilakukan oleh search engine dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika Anda mencari sesuatu di Google ya kan, Anda misal cari jual rumah seperti ini, Anda bakalan sampai di sebuah halaman yang namanya Google Search Result Page gitu ya. Jadi halaman hasil pencarian Google gitu. Nah, di halaman hasil pencarian Google ini situs-situs di list ya, didaftar berdasarkan faktor-faktor relevansi gitu ya. Jadi Google ini sebagai mesin pencari, mereka ingin gitu hasil pencarian yang mereka berikan itu serelevan mungkin dengan keyword yang diketikkan oleh si pencari gitu. Jadi ketika orang ngetikkan Syamsul Alam, maka mereka harus diberi hasil yang relevan dengan kata kunci Syamsul Alam, yaitu situs mengenai Syamsul Alam, bukan situs tentang Jackie Chan. Ketika saya cari sesuatu tentang misal kucing Anggora gitu, maka Google harus memberikan saya hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci kucing Anggora. Jadi hasil pencariannya harus situs-situs tentang kucing Anggora, bukannya tentang hamster gitu ya. Jadi salah satu elemen penting gitu ya yang bisa kita tebak pertama kali adalah bahwa mesin pencari itu harus relevan gitu. Jadi apa upaya paling mudah yang bisa kita lakukan untuk membuat situs kita ranking tinggi di mesin pencari? Caranya adalah dengan membuat situs kita relevan dengan kata kunci yang kita target gitu ya. Jadi misal kita target keyword misal saya target keyword belajar bisnis online gratis nih, belajar bisnis online gratis. Nah, misal saya nge-target keyword ini, belajar bisnis online gratis, maka saya harus pastikan bahwa situs saya ini relevan untuk kata kunci belajar bisnis online gratis agar situs saya bisa ranking tinggi untuk kata kunci yang saya incar ini, yaitu belajar bisnis online gratis. Jadi ya saya rasa seperti itu. Nanti lebih detailnya akan saya jelasin nanti. Tapi sebelumnya kita bakalan main-main dulu tentang halaman pencarian ya. Jadi coba kita kembali ke keyword beli rumah. Jadi keyword itu adalah kata kunci ini ya. Jadi yang kita masukkan di sini ini namanya keyword. Nah, listing di Google ini ada dua macam. Pertama adalah paid listing bahasa Inggris, artinya listing berbayar. Ya, betul, listing berbayar. Dan yang kedua adalah organic listing. Nah,
Organic listing ini adalah, saya bakalan jelasin paid listing dulu deh. Jadi paid listing itu adalah listing yang bisa Anda beli gitu ya. Jadi Anda bisa bayar Google gitu untuk menyertakan situs Anda, untuk menyertakan situs Anda agar terlisting di mesin pencari gitu. Jadi formatnya berupa iklan ini. Jadi ini adalah salah satu contoh paid listing. Tadi sebelumnya ada juga ya paid listing di bagian atas sini gitu, yang warnanya kuning tadi. Jadi itu tadi juga salah satu contoh paid listing ya. Jadi Anda bayar ke Google untuk agar situs Anda di list di posisi yang paling tinggi di mesin pencari gitu. Dan Anda biasanya membayar tiap kali situs Anda diklik gitu. Jadi Anda deposit gitu ya. Anda deposit misalkan 1 juta gitu ya, atau $100 gitu ya. Nah, misal ketika situs Anda diklik, maka biaya 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 per kliknya adalah misal $1 gitu ya. Maka setelah 100 kali diklik situs Anda, maka iklan Anda akan habis gitu ya. Situs Anda tidak akan lagi terlisting di mesin pencari. Jadi formatnya kurang lebih seperti itu. Maaf saya batuk. Jadi formatnya kurang lebih seperti itu. Anda deposit, kemudian berapa harga per kliknya. Setelah jatah klik Anda habis, maka iklan Anda akan hilang dari mesin pencari. Anda kalau tambahin lagi deposit Anda, nanti iklan Anda bakalan muncul. Dan itu adalah versi yang sudah saya sederhanakan. Sebenarnya tidak sesederhana itu ya, tapi pembahasan lebih lanjutnya bakalan di video yang lain. Nah, yang kedua adalah organic listing. Jadi ini adalah contoh organic listing ya. Jadi satu halaman pencarian ini biasanya ada 10 listing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini biasanya ada 10 halaman pencarian ini. Dan ini semua seperti yang saya tadi sudah bilang, di list berdasarkan relevansi. Jadi ini semua di list berdasarkan faktor relevansi. Jadi semakin relevan Anda, maka semakin tinggi ranking Anda di mesin pencari. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih faktor-faktor relevansi tersebut gitu ya. Jadi Anda tahu kan, untuk bisa ranking tinggi di mesin pencari, situs Anda harus terlihat relevan bagi Google. Tapi ingat, Google itu bukan orang gitu ya. Jadi Google itu bukan jadi ada banyak sekali situs di internet gitu ya, dan di masing-masing situs itu ada banyak sekali halaman gitu ya. Jadi satu situs bisa memiliki ribuan halaman, bisa memiliki ratusan hingga ribuan halaman, dan ada sangat banyak sekali situs di internet, mungkin sama banyaknya dengan bintang gitu ya. Dan tidak mungkin gitu kalau pegawainya Google mereka mengurutkan hasil pencarian ini satu-satu gitu, kemudian mereka rank satu-satu gitu secara manual. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya. Sehingga Google harus melakukan proses otomatisasi gitu. Jadi ada algoritma tertentu gitu yang menilai relevansi suatu situs gitu. Dan SEO itu, para praktisi SEO itu, pekerjaan mereka itu mereka mempelajari apa sih algoritmenya, kemudian mereka mempelajari apa sih elemen-elemen dalam faktor relevansi yang menjadikan suatu situs itu bisa ranking tinggi di Google atau tidak. Dan ada 3 faktor ya, sebenarnya ada 3 faktor, tapi yang terkenal itu cuma 2 gitu ya. Yang terakhir sisanya biasanya diabaikan. Itu 2 faktor tersebut adalah on page SEO, yang kedua adalah off page SEO, dan yang ketiga adalah crawlability index atau crawlability factor. Saya kurang begitu ingat juga, pokoknya ada hubungannya dengan crawlability. Nah, gini, sebenarnya yang penting itu adalah crawlability ya. Jadi ini penting, tapi biasanya secara default sudah tidak perlu Anda utik-utik lagi. Jadi banyak sekali yang tidak mempedulikannya. Jadi saya bakalan jelaskan secara singkat tentang 3 hal tersebut
dan kita bakalan lanjutkan penjelasan detailnya di video-video lain ya. Jadi untuk crawlability factor ini adalah untuk crawlability ini adalah gimana caranya bikin situs Anda itu bisa di-crawl dengan mudah oleh mesin pencari. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya kan, mesin pencari nggak mungkin melakukan pengurutan listing ini secara manual ya kan. Jadi mereka harus menggunakan bot ya, mereka harus menggunakan crawler. Jadi crawler itu adalah robot gitu yang mereka itu mengcrawl, mereka itu jalan-jalan di tiap situs gitu ya. Mereka itu menjelajahi semua situs yang ada di internet gitu ya, hampir semuanya. Dan setelah itu mereka mengambil data mengenai situs-situs yang ada di internet gitu, dan kemudian menyimpannya di database-nya Google gitu. Jadi itu tadi adalah fungsi crawler, CRAWLER. Nah crawler ini mereka butuh apa ya? Mereka ini untuk jalan-jalan ini butuh resources gitu ya. Mereka butuh sumber daya gitu. Dan jika situs Anda itu terlalu berat di load, kemudian terlalu banyak script yang tidak bisa dibaca oleh crawler dan lain sebagainya, maka crawler ini mereka tidak bisa mengidentifikasi situs Anda gitu. Atau misal jika situs Anda itu terbenam terlalu dalam gitu ya, jadi situs Anda misal jarang di-link oleh orang atau tidak memiliki link sama sekali, maka crawler ini tidak punya cara gitu untuk sampai ke situs Anda. Sehingga si crawler ini bisa jadi mereka tidak menemukan situs Anda gitu. Dan yang terjadi adalah jika si crawler ini tidak menemukan situs Anda, atau tidak bisa mengindeks situs Anda, atau tidak bisa membaca konten dalam situs Anda, maka data dari situs Anda tidak bakalan dibawa ke database-nya Google, sehingga Anda tidak bakalan muncul di halaman mesin pencari ini ya kan. Nah, oleh karenanya crawlability factor ini adalah hal yang sangat penting gitu. Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk membuat situs Anda itu mudah untuk di-crawl oleh Google, sehingga Google bisa mengambil data Anda, menyimpannya di database, sehingga situs Anda bisa terindeks ya, istilahnya terindeks di search engine listing ini, di search engine result page ini gitu ya. Nah, faktor yang kedua adalah on page SEO. Jadi on page SEO itu adalah faktor-faktor relevansi yang bisa Anda tambahkan, yang bisa Anda berikan, yang bisa Anda yang bisa Anda lakukan gitu ya di halaman Anda gitu, atau di situs Anda gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini meliputi seperti misalnya memberikan judul yang sesuai dengan keyword yang Anda ingin target gitu ya. Jadi misal kalau saya mau ranking untuk kata kunci Syamsul Alam, maka saya sebaiknya memberikan judul yang ada kata Syamsul Alamnya gitu. Jadi Google itu tahu gitu kalau halaman ini tuh relevan untuk kata kunci Syamsul Alam. Terus juga di nama domain gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor on page SEO. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan di halaman situs kita, jadi syamsulalam.net ini adalah situs saya ya, untuk membuat situs saya ini relevan untuk kata kunci yang saya ingin target. Jadi seperti itu, saya harap Anda mengerti. Nah, sekarang yang ketiga adalah off page SEO. Off page SEO itu adalah faktor-faktor di luar situs saya yang menentukan relevansi sebuah situs dengan kata kunci tertentu. Jadi gini ya, off page SEO itu jadi gini. Jadi Google itu membuat sebuah sistem semacam vote gitu ya, semacam voting. Anda tahu kan voting ini ya, voting. Nah, ini voting ya. Nah, jadi Google itu membuat sistem semacam vote seperti ini. Nah, intinya adalah gini. Semakin banyak situs yang melakukan link ke situs Anda dengan kata kunci tertentu gitu ya, maka situs Anda bakalan ranking tinggi di kata kunci tertentu tersebut gitu. Jadi misal saya punya situs tentang baju Korea nih, sekalian aja saya kasih tahu Anda. Nah, ini adalah situs saya tentang baju Korea ya kan. Ini situs saya, ini belanjabajukorea.com. Dan untuk kata kunci baju Korea ini dia ranking 1 2 3 4 5 6. Dia ranking 6. Nah,
eh, Google juga selain selain dia menentukan relevansi dari faktor on page SEO yang tadi saya baru saja bilang, yaitu dari judul misalnya, dari URL dan lain sebagainya, dia juga menentukan faktor relevansi berdasarkan link dari situs lain gitu. Jadi kalau misal ada situs lain gitu ya, kalau misal ada situs lain kemudian mereka ngelink ke situs belanjabajukorea.com saya dengan anchor text berupa baju Korea. Jadi anchor text itu apa sih? Jadi ada terminologi baru nih yang saya harus jelaskan pada Anda. Jadi saya bakalan coba buka situs saya ya, syamsulalam.net, dan kita bakalan lihat sebuah link. Jadi link itu adalah cara bagi orang untuk bepergian di internet gitu ya. Jadi orang itu kalau mau bepergian di internet, mereka mengklik sebuah link gitu dan mereka akan pergi ke halaman lain. Jadi saya bakalan kasih Anda contoh sebuah link ya. Jadi nah ini misalnya. Ini misalnya kok tidak ada link yang kelihatan. Oke, kita bakalan coba klik ini. Tunggu sebentar ya. Dan ya, contohnya link mana ini linknya? Nah ini dia. Nah link itu bentuknya seperti ini ya biasanya. Jadi kalau kita klik maka kita bakalan ke halaman baru gitu ya. Dan di link ini ada tulisan ya kan. Jadi link ini mengandung tulisan, mengandung teks, yaitu teknik SEO. Ini namanya anchor text gitu ya. Jadi teks yang dijangkarkan pada sebuah link itu namanya adalah anchor text. Nah, ketika ada banyak situs gitu ya yang melakukan link ke belanjabajukorea.com dengan anchor text baju Korea dan anchor text lain yang relevan dengan kata kunci baju Korea, maka Google akan menganggap itu sebagai salah satu faktor relevansi gitu ya. Wah, ini banyak nih situs yang link ke belanja baju Korea dengan kata kunci baju Korea, maka pasti situs belanja baju Korea ini relevan dengan kata kunci baju Korea, sehingga harus ranking tinggi untuk kata kunci baju Korea. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu tadi adalah tiga faktor yang menyebabkan Anda bisa ranking di Google. Pertama adalah crawlability factor, sehingga Google bisa mengindeks situs Anda dengan mudah, mengcrawl dan mengindeks situs Anda. Yang kedua adalah on page SEO, jadi Anda bikin halaman situs Anda relevan dengan kata kunci yang Anda target. Dan yang ketiga adalah off page SEO, Anda bikin agar situs lain ngelink ke situs Anda dengan anchor text berupa kata kunci yang Anda ingin target, sehingga Google melihat bahwa situs Anda relevan untuk kata kunci yang Anda target. Dan ya, saya rasa sekian untuk video saya yang tutorial SEO super basic ini. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini. Anda belajar hal baru, khususnya jika Anda pemula. Dan saya bakalan jelaskan banyak lagi tentang on page SEO dan off page SEO di video-video lain. Anda bisa lihat di channel YouTube saya ya, syamsulalam.net/youtube atau youtube.com/user/syamsulalamnet ya. Anda bisa temukan banyak sekali video saya tentang topik SEO lain yang lebih advance daripada ini. Dan jangan lupa, jika Anda suka dengan video-video saya, jadi salah ngomong saya, silahkan subscribe di YouTube saya. Dengan Anda subscribe, Anda bakalan dapatkan notifikasi terbaru jika misal saya upload video baru. Jadi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum, dan ada banyak info bagus di Syamsul Alam. Jadi ya silahkan mampir gitu ya. Sekali lagi, salam senyum.